Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu kembali masih membahas tentang bilangan berpangkat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ya, langsung saja. Kita akan menyederhanakan bilangan yang berpangkat. Nah, soal yang pertama, 5 pangkat 2 dikali 2 per 5 berpangkat 3 dikali 2 per 5 berpangkat 5. Nah, kita coba. Ini menjadi 5 pangkat 2. Nah, 2 berpangkat 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 berpangkat 5. Berarti ini pangkatnya kita jumlahkan, yaitu perkalian pada bilangan berpangkat ya dengan basis yang sama. Berarti ini 5 pangkat 2 dikali 2 per 5 berpangkat 8. Nah, berikutnya 2 per 5 pangkat 8 ini kita uraikan kembali ya dengan sifat perpangkatan pada pecahan, yaitu jika pada pecahan berpangkat maka pembilangnya berpangkat, penyebutnya juga berpangkat. Berarti ini menjadi 5 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 8 per 5 berpangkat 8. Nah, ini kita kalikan. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8 per 5 berpangkat 8. Nah, kita perhatikan. 5 berpangkat 2 per 5 berpangkat 8. Berarti itu berupa pembagian. Pada sifat pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Berarti 5 berpangkat 2 dikurang 8 dikali 2 berpangkat 8. 5 pangkat 2 kurang 8 berarti 5 berpangkat negatif 6. Nah, karena dia pangkat negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. 5 berpangkat negatif 6 itu sama dengan 1 per 5 berpangkat 6. Sehingga soal kita menjadi 2 pangkat 8 per 5 berpangkat 6. Ya, itu untuk yang nomor 1. Nomor 2. Soalnya Y berpangkat 3 dikali 2Y berpangkat 7 dikali 3Y berpangkat 2. Nah, ini. Ya, berarti sekarang basisnya adalah Y. Ya, basisnya berupa variabel yaitu Y. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita uraikan yang ada tanda kurungnya dulu. 3Y berpangkat 2 itu sama dengan 3 berpangkat 2 Y berpangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kita tahu adalah 3 kali 3 berarti 9. Berarti ini 3Y pangkat 2 sama dengan 9Y berpangkat 2. Nah, Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 9Y berpangkat 2. Ya, berarti 1 dikali 2 dikali 9 adalah 18. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2. Berarti semua pangkatnya kita jumlahkan karena dia memiliki bilangan pokok yang sama. Berarti ini menjadi 18 Y berpangkat 12. Oke, yang ketiga. 2X pangkat 3 dikali 3X pangkat 2 Y pangkat 2 berpangkat 3 dikali 5Y berpangkat 4. Nah, ya. Sama dengan soal nomor 2, kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung itu, X pangkat 2, Y pangkat 2 berpangkat 3. Artinya apa? Bilangan berpangkat lagi. Berarti kita gunakan sifat bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya kita kalikan. Berarti ini menjadi nanti X pangkat 2 berpangkat 3. Berarti X pangkat 2 kali 3, X berpangkat 6. Y pangkat 2 berpangkat 3 menjadi Y berpangkat 2 kali 3. Berarti Y berpangkat 6. Oke, berarti ini 2X pangkat 3 dikali 3X pangkat 6, Y pangkat 6 dikali 5Y berpangkat 4. Nah, berikut kita kalikan koefisiennya kembali. 2 kali 3 dikali 5, 2 kali 3, 6 dikali 5, 30. Berikut, X pangkat 3 dikali X pangkat 6, pangkatnya kita jumlahkan X pangkat 9. Y pangkat 6 dikali Y pangkat 4. Y berpangkat 10. Berarti ini menjadi 30. X pangkat 9. Y pangkat 10.
Soal yang keempat. 2 berpangkat 4 dikali 4 dikali 2 berpangkat 3. Nah, 2 berpangkat 4 dikali 4 dikali 2 berpangkat 3. Nah, kalau kita lihat ini baru yang sama basisnya adalah 2 pangkat 4 dengan 2 berpangkat 3. Basisnya sama-sama 2. Nah, kalau kita perhatikan 4 itu kan bisa juga kita rubah menjadi bilang berpangkat dengan basis 2. 4 itu bilangan berpangkatnya adalah dengan basis 2-nya adalah 2 berpangkat 2. Iya, betul. Berarti ini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 berpangkat 3. Nah, kalau basisnya semuanya sudah sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Ya, perkalian pada bilang berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ini menjadi 2 berpangkat 9. 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9. Ya, berarti 2 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 berpangkat 9. Berikut soal nomor 5. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 4. 4 pangkat 3 dikali 2 berpangkat 6. Bersama ya, hampir sama dengan soal nomor 4. Nah, seperti soal nomor 4 tadi, 4 itu bisa kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis 2. 4 tadi kalau basisnya 2 adalah 2 berpangkat 2. Berarti ini menjadi 2 berpangkat 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 6. Nah, perpangkatan bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kalikan. Ini berarti 2 pangkat 2 kali 3 berarti 2 berpangkat 6 dikali 2 berpangkat 6. Nah, kan basisnya sudah sama-sama 2, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan menjadi 2 berpangkat 6 tambah 6, 12. Berarti 2 berpangkat 12. Soal nomor 6. 3 berpangkat 2 berpangkat 5 dikali 3 berpangkat 5. Nah, kalau kita perhatikan soal ini basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Nah, ya 3 berpangkat 2 berpangkat 5. Itu kita rubah menjadi 3 berpangkat 2 kali 5. Bilangan berpangkat, maka pangkatnya kita kali menjadi 3 berpangkat 10 dikali 3 berpangkat 5. 3 pangkat 10 itu tadi dari 3 berpangkat 2 kali 5. 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Nah, sekarang basisnya juga sudah sama-sama 3. Maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi 3 berpangkat 10 tambah 5, 3 berpangkat 15. Berikut soal nomor 7. 1/3 berpangkat 5 dikali 1/3 berpangkat negatif 7. Nah, ya. Nah, ini berarti perkalian pada pecahan. Perkalian pecahan adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 1 kali 1, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat negatif 7, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ya, 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Jadi ini menjadi 1/3 berpangkat negatif 2. Nah, kita gunakan lagi sifat jika ada bilangan yang berpangkat negatif, kita usahakan menjadi pangkatnya positif. 1/A berpangkat negatif N. Kemarin itu adalah sama dengan A berpangkat N. Berarti 1/3 berpangkat negatif 2 sama dengan 3 berpangkat 2. Nomor 8. 6 berpangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 berpangkat 7. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, ya, tidak ada basis yang sama. Nah, berarti kita harus merubah salah satu dari basisnya supaya ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, berarti ini sudah sederhana. Sekarang kita lihat. Yang satu basisnya 6. 6 itu mungkin bisa kita rubah menjadi 3 dan 2. Ya, kalau kita jadikan 3 berpangkat, nggak ada. 3 pangkat berapa yang 6 nggak ada. Begitu juga dengan 2. 2 pangkat berapa yang 6 juga nggak ada.
Tapi kita lihat yang lain, yaitu 6 itu bisa kita rubah menjadi 2 kali 3. Nah, seperti ini. 2 kali 3 berpangkat 7 dikali 3 berpangkat 3 per 2 berpangkat 7. Nah, kita rubah 2 kali 3 pangkat 7 dulu. Dengan sifat perkalian bilangan yang dipangkatkan, ini menjadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Ya, dikali 3 pangkat 3 per 2 berpangkat 7. Nah, ini kalau kita perhatikan, pada pembilang ada 2 berpangkat 7. Pada penyebut juga ada 2 berpangkat 7. Ini maka bisa kita bagi 2 pangkat 7 dibagi 2 berpangkat 7. Hasilnya 2 berpangkat 0. Atau hasilnya adalah 1. Nah, sehingga tinggal 3 pangkat 7 dikali 3 berpangkat 3. Maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, berarti 3 berpangkat 10. Nah, untuk soal nomor 8, 6 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7, bentuk sederhananya adalah 3 berpangkat 10. Kita lanjut soal yang ke-9. 2T pangkat 3 V pangkat 5 per Y pangkat 6, T pangkat negatif 2 V pangkat 2. Nah, kita lihat dulu koefisiennya. Ya, pada pembilang koefisiennya 2, pada penyebut koefisiennya 1. Berarti 2 bagi 1, 2. Kemudian kita lihat lagi variabel T. T pangkat 3 per T pangkat negatif 2. Berarti ini menjadi T berpangkat 3 dikurang negatif 2. 3 kurang negatif 2 adalah positif 5. Berarti ini T berpangkat 5. V berpangkat 5 per V berpangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangkan lagi. V berpangkat 5 dikurang 2 menjadi V berpangkat 3. Nah, sehingga tinggal jawabannya adalah 2T pangkat 5 V pangkat 3 per Y berpangkat 6. Ya. Berikut soal nomor 10. 10 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2 per 25 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Nah, kita jabarkan dulu 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 bisa kita rubah menjadi 2 kali 5 berpangkat 6. 4 itu kita rubah juga menjadi 2 berpangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 per 25 5 pangkat 2. Berarti ini menjadi 5 pangkat 2 berpangkat 3. Dikali 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berpangkat 3. Nah, kita percantik bentuknya. Berarti 2 kali 5 pangkat 6 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 6 dikali 5 berpangkat 6. 2 pangkat 2 berpangkat 2 menjadi 2 berpangkat 4. Per 5 pangkat 2 berpangkat 3 menjadi 5 berpangkat 6. Dikali 2 pangkat 3 berpangkat 3, 2 berpangkat 9. Ya, kalau kita lihat pada pembilang ada 5 pangkat 6. Pada penyebut juga ada 5 pangkat 6. Maka ini bisa kita bagi 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 6 adalah 1. Atau 5 berpangkat 0. Nah, ya 5 pangkat 0 nilainya 1. Berarti itu sudah 1. Tinggal lagi pada pembilang 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4. Berarti 2 berpangkat 10 per 2 berpangkat 9. Nah, basisnya juga sama. Maka pangkatnya bisa kita kurangkan. 2 pangkat 10 per 2 pangkat 9 sama dengan 2 berpangkat 10 dikurang 9. Sama dengan 2 berpangkat 1. 2 pangkat 1 nilainya 2. Oke, itulah 10 soal ya yang berkaitan dengan bilangan berpangkat sudah kita bahas hari ini ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Semoga apa yang sudah kami sajikan hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Ananda semuanya. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.